Shalom saudaraku dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel. Saudaraku dalam Tuhan, di kesempatan ini saya berbagi berkat rohani untuk memberkati kita sekalian melalui renungan singkat firman Tuhan. Nah, saudaraku, sebagai dasar kita, ya, sebagai ayat yang menjadi dasar kita di renungan kali ini, di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-37. 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 37. Berikut firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, saudara dalam Tuhan, begitu indah firman Tuhan ini, ya, kalau kita renungkan dalam kehidupan kita. Ya, ini kisah Daud, ya, meminta supaya Saul mengizinkannya, ya, hadir di medan pertempuran, ya, ketika bangsa Israel sedang menghadapi orang Filistin dan sedang diperhadapkan dengan seorang Goliat yang badannya besar dan tinggi. Nah, saudaraku, kali ini saya tidak berbicara bagaimana Daud mengalahkan daripada orang Filistin, tetapi saya berbicara, ya, bagaimana seorang Daud berhasil menjadi seorang raja yang hebat. Nah, kita tahu bahwa Daud adalah raja kedua dari bangsa Israel, dan Alkitab mencatat bahwa Daudlah, ya, seorang raja di Israel yang sangat besar dan sangat berhasil kepemimpinannya. Ya, Daud berhasil memimpin bangsa Israel. Ya, kalau kita bandingkan dengan raja-raja yang lain, ya, kita boleh melihat di dalam Alkitab bahwa Daudlah yang lebih berhasil memimpin bangsa Israel. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, Daud menjadi seorang raja yang besar. Ya, padahal kalau kita melihat latar belakang kehidupan Daud, ya, Daud ini siapa sih? Ya, Daud ini hanya, ya, seorang penggembala kambing domba. Ya, bisa nanti kita baca di Samuel sebelum pasal 17 ini, ya. Daud ini hanya seorang penggembala kambing domba, ya, dan dia juga anak bungsu dari 8 bersaudara. Jadi sebenarnya siapa sih Daud? Ya? Dia tidak punya pengalaman perang, ya. Dia tidak hebat, dia hanya penggembala kambing domba, ya. Tetapi pada akhirnya, ya, dia yang dipilih Tuhan menjadi pemimpin atau menjadi raja bagi bangsa Israel. Nah, saudara dalam Tuhan, ini sangat luar biasa, ya, dan, ya, penuh pertanyaan besar. Kok bisa, ya, Daud menjadi seorang raja? Nah, saudara dalam Tuhan, apa sih kelebihan seorang Daud ini sehingga dia menjadi raja? Padahal kalau diceritakan dalam Alkitab,
ya, bahwa kakak-kakak daripada Daud ini ya sebenarnya lebih layak jadi raja. Ya, mereka punya pengalaman perang ya bersama dengan Saul, karena waktu itu ya saudara daripada Daud ini sudah menjadi prajuritnya Saul. Ya, tetapi ketika Tuhan menyuruh Samuel mengurapi salah satu anak Isai, ya Daudlah yang dipilih Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, memang Daud ini awalnya tidak punya pengalaman perang, tidak punya pengalaman apa-apa soal kepemimpinan. Ya, dia hanya seorang penggembala, dia hanya seorang peternak, ya. Tapi dibanding dengan yang lain, dibanding dengan kakak-kakaknya, dibanding dengan orang lain, ya sebenarnya Daud ini punya kelebihan khusus, ya. Dan dari mana kita tahu Daud punya kelebihan khusus? Itu nampak tadi dari ayat yang sudah kita baca, ya. Jadi dari kelebihan ini Daud dipilih Tuhan menjadi raja. Ya. Jadi kelebihannya sebenarnya tidak banyak, hanya 2 poin saja. Oke, kita masuk ke intinya. Apa sih yang merupakan kelebihan Daud? Ya? Pertama, ya, Alkitab mencatat bahwa Daud ini memiliki kasih yang besar, ya, terhadap orang lain. Ya, bisa dikatakan dia ini bukan orang yang ego, yang tipenya egois, ya. Tetapi dia ini orang yang punya kasih, ya. Dalam hidupnya Daud membangun, ya, kasih yang begitu besar. Bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Ya, bagaimana kita mengetahui hal itu? Ya, di dalam ayat 34 Samuel 17 ini, ya, di sini dikatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Nah, saudara Tuhan, apa yang boleh kita petik dari ayat ini? Ya, saudara, ayat ini sangat luar biasa, di mana Daud menceritakan bahwa, ya, dia sering melepaskan, ya, domba-domba gembalaannya dari binatang buas. Ya, saudara, ini tidak mudah. Ya, dan saya rasa semua orang takut dengan binatang buas. Ya, takut dengan harimau, takut dengan singa, takut dengan beruang dan segala macam. Ya. Tapi walaupun sebenarnya secara manusia, ya, Daud ini takut juga dengan binatang buas, tetapi ketika binatang buas mau menerkam daripada kambing domba gembalaan daripada Daud, maka Daud berkata bahwa dia berani taruhan nyawa, ya, dia berani bayar harga demi domba-dombanya itu. Ya. Akhirnya dia ambil risiko, daripada dombanya yang mati, yang diterkam, mendingan dia yang berhadapan dengan binatang buas. Saudara, dari sini kita bisa melihat, ya, betapa besarnya cinta kasih yang dimiliki oleh seorang Daud. Saudara bayangkan, untuk hewan saja, ya, terhadap hewan saja, Daud, ya, memiliki kasih yang besar, sampai-sampai mati-matian, ya, membela kambing domba gembalaannya. Bayangkan saudara Tuhan, dengan hewan aja Daud seperti itu. Begitu cintanya, begitu sayangnya Daud terhadap
kambing domba gembalaannya. Ini sangat luar biasa. Ini baru binatang loh. Apalagi kalau seandainya Daud ini menggembalakan manusia, atau istilahnya memimpin manusia, menjadi pemimpin bagi banyak orang. Pasti lebih dari ini. Kalau Daud sendiri begitu sayangnya dia dengan domba gembalaannya, apalagi kalau dia menjadi seorang pemimpin, dia pasti menyayangi bawahannya, dia pasti mencintai orang-orangnya, lebih dari mencintai binatang ini. Binatang aja diperlakukan begini loh. Dia rela taruhan nyawa demi binatangnya. Apalagi kalau dia menjadi pemimpin bagi umat manusia, bagi bangsa Israel. Saya percaya cintanya, kasih sayangnya itu lebih dari itu. Jadi Daud ini membangun kasih yang besar dalam kehidupannya, saudara Tuhan. Dan ini yang dilihat Tuhan. Ini yang dilihat Tuhan dalam kehidupan seorang Daud. Sehingga walaupun secara pengalaman kakak-kakaknya lebih layak jadi pemimpin, tetapi karena Daud memiliki kelebihan ini, yaitu punya kasih yang besar dalam hidupnya untuk orang lain, maka Tuhan melihat hal itu. Dan akhirnya Tuhan memilih Daud menjadi raja. Tuhan mengurapi Daud menjadi raja. Ini pun pertama. Lalu saudara dalam Tuhan, poin kedua yang dimiliki oleh Daud adalah pengenalan akan Tuhan. Mari kita baca 1 Samuel pasal 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, saudara dalam Tuhan, Daud memiliki pengenalan akan Tuhan yang begitu baik, yang begitu dalam. Terbukti dia berkata bahwa Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang. Saudara, bisa saja ketika Daud berhasil mengalahkan singa dan beruang yang mau menerkam daripada kambing domba gembalaannya, bisa saja Daud berkata bahwa itu karena kekuatannya, itu karena kehebatannya, dan bisa saja Daud menyombongkan diri, saudara Tuhan. Karena biasanya orang kalau merasa hebat, apalagi sudah melawan binatang buas yang ditakuti oleh manusia, pasti dia merasa dia paling hebat, dia gagah, dia layak, dan segala macam kesombongan yang terjadi. Tapi Daud tidak. Walaupun dia berhasil mengalahkan daripada singa atau beruang, dia berkata bahwa Tuhan yang telah melepaskan saya dari cengkraman binatang buas. Tuhan yang telah melepaskan saya dari kematian ketika saya melawan binatang buas. Itu kata Daud. Jadi ini memberitahukan kita bahwa Daud ini memiliki pengenalan akan Tuhan yang begitu dalam. Dia mengerti bahwa dia hidup adalah karena Tuhan. Dia mengerti bahwa dia selamat dari serangan binatang buas itu karena Tuhan, bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa Daud ini memiliki pengenalan akan Tuhan yang sangat luar biasa. Dia mengenal siapa Tuhan. Saudara Tuhan, ini penting sekali. Pengenalan akan Tuhan itu penting.
membuat kita semakin kuat dalam Tuhan, membuat kita menjadi batu karang yang teguh, ya, membuat kita semakin teguh dan semakin kokoh di dalam Tuhan. Badai apapun yang melanda, ya, kita pasti teguh kalau kita memiliki pengenalan dengan Tuhan. Ya, karena kita percaya bahwa ketika badai menerpa hidup kita, ya, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti ada. Ya, dan itu bisa terjadi kalau kita memiliki pengenalan dengan Tuhan. Dan ini yang dimiliki oleh Daud. Dia memiliki pengenalan yang begitu dalam terhadap Tuhan. Dia sadar bahwa dia hidup hanya semata-mata cinta kasih Tuhan, hanya oleh pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan ini sangat luar biasa. Ya, Daud memiliki pengenalan akan Tuhan. Ya, sehingga dia berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Ya, Daud tidak berkata, wow, saya sudah mengalahkan singa, saya sudah membunuh beruang, ya, saya hebat, saya kuat, saya layak menjadi pemimpin, saya layak menjadi raja. Tidak, saudara Tuhan. Ya, tapi Daud berkata bahwa itu semua oleh karena pertolongan Tuhan, oleh cinta kasih Tuhan dalam kehidupan Daud. Ya, saudara Tuhan, dua poin ini yang akhirnya membawa Daud menjadi seorang raja yang besar. Ya, dua hal ini yang membuat seorang Daud menjadi raja yang hebat dan berhasil memimpin bangsa Israel selama hidupnya. Ya. Dan kalau kita melihat nanti di ayat, di pasal dan di kitab selanjutnya, ya, kita boleh menemukan bagaimana Daud memimpin bangsa Israel ketika dia sudah menjadi raja. Karena dia tidak serta-merta karena seorang raja jadi melakukan segala sesuatu dengan bebasnya, tidak. Ya, firman Tuhan mencatat apapun yang mau dilakukan oleh Daud, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dia selalu mengutamakan Tuhan karena dia tahu, dia sadar bahwa kemampuannya, kemampuan bangsanya, ya, terbatas. Mereka tidak bisa melakukan segala sesuatu kalau tidak ada pertolongan Tuhan. Daud sadar hal itu. Sehingga Alkitab mencatat bahwa apapun yang dilakukan oleh Daud, bahkan ketika dia mau berperang sekalipun, dia bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan izinkan dia berperang? Apakah Tuhan izinkan dia melakukan segala sesuatu itu atau tidak? Kalau Tuhan izinkan, maka dia melakukannya. Tetapi kalau Tuhan bilang tidak, ya, Daud tidak melakukannya. Sehingga nanti, ya, kalau kita baca di pasal selanjutnya, ya, Daud ini menjadi seorang raja yang hebat, yang luar biasa selama hidup. Ya, saudara dalam Tuhan, inilah dua poin yang membawa Daud menjadi seorang raja yang besar. Ya, satu, Daud membangun cinta kasih yang besar dalam kehidupannya. Cinta kasih bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain, kepada Tuhan. Ya. Dan hal yang kedua adalah Daud memiliki pengenalan dengan Tuhan. Ya, sehingga ketika dia mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat-mujizat Tuhan, dia tidak berkata bahwa itu dari dirinya, tetapi dia selalu berkata bahwa itu dari Tuhan, itu pertolongan Tuhan, itu anugerah Tuhan, itu berkat Tuhan dalam kehidupannya. Ya, saudara dalam Tuhan, dua poin ini, ya, perlu kita pelajari dalam kehidupan kita. Ya, mari kita membangun cinta kasih yang besar dalam kehidupan kita, untuk kita bagikan kepada orang lain. Ya, mari kita menjadi orang yang punya kasih yang besar terhadap orang lain, terhadap sesama. Ya, layaknya seorang Daud. Karena itu yang dilihat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita juga hidup oleh kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak bakalan hidup. Saya dan saudara ada hingga hari ini oleh karena kasih Tuhan, saudara Tuhan.
Ya, bukan semata-mata karena kehebatan kita, bukan semata-mata karena kekuatan kita, bukan, tetapi semata-mata oleh karena cinta kasih Tuhan. Kita harus sadari itu. Ya, jadi kita juga harus punya kasih yang besar dalam kehidupan kita. Ya, kita harus mau mengasihi sama kita. Ya, kita harus mau menjadikan diri kita sebagai sumber kasih terhadap orang lain, terutama mengasihi Tuhan. Ya. Dan kedua, kita harus memiliki pengenalan akan Tuhan. Karena itu juga yang dilihat Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita harus sadar bahwa hidup kita ini tidak ada apa-apanya kalau bukan karena pertolongan Tuhan, kalau bukan karena anugerah Tuhan, kalau bukan karena berkat Tuhan, kalau bukan karena ya, penyertaan Tuhan. Jadi segala sesuatu aspek dalam kehidupan kita ini semata-mata bersumber dari Tuhan. Ya. Jadi saudara Tuhan, apa yang kita lakukan hari-hari ini, ya, talenta-talenta yang kita punya hari-hari ini, saya katakan itu sumbernya dari Tuhan, bukan dari diri sendiri. Ya, kita harus dari itu. Dan kita harus berkata bahwa apapun yang saya miliki, apapun yang saya alami, ya, itu berasal dari Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Dan kita jadikan hal itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jangan karena kita punya kelebihan, punya kehebatan, punya kemampuan, maka kita katakan itu semata-mata dari diri kita dan kita melupakan Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan. Kita berkata bahwa Tuhan tidak ada. Jangan selalu bilang Tuhan. Sekali lagi, ya, segala mujizat besar dalam kehidupan kita itu sumbernya dari Tuhan. Ya, jadi jangan pernah melupakan Tuhan. Kita harus punya pengenalan akan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara Tuhan, saya tidak panjang lebar berbagi berkat rohani melalui video ini. Kiranya berkat rohani singkat ini memberkati kita, menguatkan kita, meneguhkan iman kita, membuat kita menjadi orang yang memiliki cinta kasih kepada sama kita dan juga kepada Tuhan, dan juga kita menjadi orang yang mengenal Tuhan. Apapun keadaan saudara, saya senantiasa berdoa kiranya saudara tetap dalam lindungan Tuhan dan tetap mengalami cinta kasih Tuhan. Saya Juniwan di Juniwan 01 Channel undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.